Perjalanan batin menyatu dengan akar sejarah. Itulah Sangkara Niskala. Ada satu kerajaan kecil yang jarang disebut dalam buku-buku sejarah besar. Namun, pengaruhnya mengalir jauh hingga melahirkan tokoh besar di Tatar Sunda, yaitu Sunan Rumenggong. Inilah kisah kerajaan Timanganten, sebuah pintu masuk untuk memahami perjalanan panjang dari darah Raja Pajajaran hingga dakwah damai yang menyejukkan. Episode kali ini, kita akan melanjutkan tentang mengungkap siapakah Sunan Rumenggong dari sudut pandang atau dari referensi tentang kerajaan Timanganten. Kenapa episode kedua ini tentang kerajaan Timanganten? Karena kerajaan Timanganten adalah akar dari sejarah Sunan Rumenggong. Maka dari itu, episode kedua kali ini kita akan menjelaskan dari sisi sudut pandang kerajaan Timanganten untuk menguak sejarah Sunan Rumenggong. Kerajaan Timanganten merupakan salah satu bagian penting dari tata ukur wilayah yang secara administratif dan budaya termasuk ke dalam ukur sasanga. Dalam tradisi Sunda, ukur sasanga berarti ukur yang 9. Istilah yang merujuk pada 9 wilayah bawahan atau kadipaten yang menjadi bagian dari pusat pemerintahan tata ukur. Masing-masing wilayah memiliki pemimpin lokal yang tunduk pada raja pusat, namun tetap memiliki otonomi adat. Nah, posisi Timanganten sangat strategis, berada di jalur pegunungan yang menghubungkan daerah pedalaman Priangan Timur dengan jalur perdagangan menuju pesisir utara Jawa. Disinilah pencampuran budaya Hindu, Sunda asli, dan Islam mulai terjadi secara intens. Prabu Marajaputra atau yang disebut dengan Sunan Burung Bao. Beliau adalah seorang bangsawan keturunan Prabu Siliwangi yang awalnya memimpin. Namun, pemerintahannya dinilai kurang adil sehingga ia ditarik kembali ke Pakuan Pajajaran. Keberangkatannya meninggalkan jejak penting, membawa tradisi istana Pajajaran ke Timanganten, termasuk sistem tata upacara kerajaan. Selanjutnya, kerajaan dipimpin oleh Sunan Permana Dipuntang atau yang disebut dengan Dalam Pasehan, mendirikan pusat pemerintahan baru di kaki Gunung Galunggung. Pada masa beliau, Timanganten menjadi lebih terorganisir dengan pembagian wilayah administrasi yang jelas dan sistem pertanian yang terencana. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Sunan Darmakinkin atau yang disebut dengan Darmakinkin. Beliau adalah pemimpin visioner yang memperluas pengaruh Timanganten. Ia memiliki 3 putra penting. Yang pertama adalah Sunan Ranggalawe, penguasa Korwabokan. Yang kedua adalah Sunan Rumenggong, pendiri kerajaan Kertarahayu di Limangan. Dan yang ketiga adalah Sunan Patinggi, penguasa Buniwangi Cikulowut. Kepemimpinan Darmakinkin dikenal sebagai masa stabilitas politik, meski pada akhirnya ia wafat secara tragis di Cirebon akibat konflik politik. Sunan Ranggalawe meneruskan tata Timanganten dengan memindahkan pusat kekuasaan ke Korwabokan. Masa pemerintahannya ditandai dengan hubungan diplomasi yang kuat dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Nah, dari silsilah inilah kita melihat benang merah bahwa Timanganten bukan hanya satu titik di peta, tetapi juga pusat lahirnya tokoh-tokoh yang kelak akan memimpin kerajaan lain di Priangan. Salah satunya yaitu Sunan Rumenggong.
Secara politik, Timbanganten berada di posisi penyeimbang. Setelah runtuhnya Pajajaran, wilayah ini tidak langsung memihak kepada satu kekuatan saja. Ia tetap menjaga hubungan baik dengan keturunan Pajajaran. Namun juga, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Cirebon. Kala itu, Cirebon menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Secara budaya, Timbanganten menjadi wadah sinkretisme. Di satu sisi, adat Sunda lama tetap terjaga, seperti upacara panen, pembacaan naskah kuna, dan sistem pemerintahan kerajaan. Di sisi lain, ajaran Islam mulai mengakar, dibawa oleh para wali dan saudagar yang singgah di jalur perdagangan. Peralihan ini tidak berlangsung dalam kekerasan, melainkan lewat dialog dan adaptasi, sebuah proses yang kelak menjadi ciri khas dakwah Sunan Domenggong. Salah satu warisan nilai yang kelak dipegang Sunan Domenggong adalah prinsip Tritang Tudibuana, atau yang disebut dengan 3 pilar harmoni kehidupan. Yang pertama adalah Resi. Resi adalah tokoh spiritual atau ulama yang menjaga nilai-nilai agama. Yang kedua adalah Ratu. Ratu adalah pemimpin pemerintahan yang menegakkan keadilan. Dan yang ketiga adalah Rama. Rama adalah wakil rakyat atau tetua adat yang menjadi jembatan suara masyarakat. Ketiga prinsip ini mengajarkan keseimbangan, seperti kekuasaan politik tidak boleh berjalan sendiri tanpa bimbingan moral, dan agama pun harus menyatu dengan kebutuhan rakyat. Di masa Timbanganten, prinsip ini mulai terlihat meski baru sepenuhnya berkembang pada masa Sunan Domenggong di Kertarahayu. Dari ukur sasanga hingga ke ajaran Tritang Tudibuana, Timbanganten adalah sebuah fondasi. Di sini darah raja, adat Sunda, dan ajaran Islam mulai terjalin. Tapi kisah ini baru awal. Pada episode berikutnya, kita akan menyelami kerajaan yang didirikan oleh Sunan Domenggong sendiri, yaitu Kerajaan Kertarahayu. Dan di sini kita akan memahami bagaimana ia mengubah wajah politik dan spiritual Limbangan. Maka dari itu, jangan lewatkan, karena semakin kita gali, maka semakin jelas siapa Sunan Domenggong sebenarnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan ikuti setiap episode dalam playlist ini, agar kamu tidak kehilangan satupun dari apa? Dari potongan cerita penting dalam perjalanan sejarah kita. Karena dengan mengenal Sunan Domenggong, kita tidak hanya mengenal tokoh, tetapi juga mengenal jati diri kita.